Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andamari dari kelas 1243 nomor absen 12. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai diagram PT dan aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Diagram PT. Diagram PT adalah diagram yang menyatakan hubungan tekanan dan suhu dengan fase suatu zat. Diagram PT menunjukkan batas-batas antar fasenya, di mana terdapat garis keseimbangan antara fase padat, cair, dan juga gas. Pada diagram PT terdapat garis-garis yang menunjukkan batas-batas antar fase. Yang pertama, garis CD, atau disebut sebagai garis beku. Garis ini memisahkan air pada fase cair dan juga gas. Pada tekanan 1 atmosfer, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena air sebagai pelarut dan titik didih pelarut memiliki simbol TB0. Maka dari itu 100 derajat Celcius merupakan TB0. Selanjutnya garis CP atau garis beku. Garis yang memisahkan antara fase padat dan juga cair ini apabila pada tekanan 1 atmosfer air itu membeku pada 0 derajat Celcius, maka 0 derajat Celcius merupakan titik beku pelarut atau kita simbolkan sebagai TF0. Selanjutnya ada garis AC atau kita sebut sebagai garis sublim. Garis yang memisahkan antara fase padat dan juga gas. Kemudian titik C disebut sebagai titik triple pelarut, di mana zat berada dalam kesetimbangan 3 fase. Artinya, pada suhu dan tekanan tertentu, suatu zat itu berada dalam fase padat, cair, dan gas sekaligus. Ternyata, diagram PT dapat menjelaskan fase suatu larutan. Perlu kita ingat kembali bahwa larutan memiliki sifat koligatif, di mana kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Maka pada larutan itu akan menyebabkan cekungan yang lebih besar atau lebih lebar pada diagram PT. Contohnya pada diagram PT air dan larutan gula berikut ini. Coba kita perhatikan, larutan gula memiliki kurva yang cekungannya lebih lebar ya, dibandingkan kurva air. Lalu bagaimana cara kita menentukan titik didih larutan dan titik beku larutan gula dari diagram PT ini? Kita ingat kembali, konsepnya adalah larutan akan mengalami kenaikan titik didih. Maka pada tekanan yang sama akan berada di sebelah kanan TB0, ditandai sebagai TB. Nah, garis dari TB0 ke TB menunjukkan besarnya kenaikan titik didihnya atau delta TD. Selain itu, pergeseran titik didih juga menyebabkan garis didih bergeser ke kanan. Jadinya garis GF atau garis didih larutan. Setelah menentukan titik didih larutan gula, selanjutnya ditentukan titik beku larutan gula di diagram PT ini. Kita ingat kembali, larutan akan mengalami penurunan titik beku. Pada tekanan yang sama, titik beku larutan akan berada di sebelah kiri TF0, ditandai sebagai TF. Berarti garis dari TF0 ke TF ini menunjukkan besarnya kenaikan titik beku atau delta TF. Nah, pergeseran titik beku ini juga menyebabkan garis beku bergeser ke kiri, jadi garis EF. Sehingga garis EF ini merupakan garis beku larutan. Akibat dari perubahan titik didih dan titik beku pada larutan, maka titik triplenya juga bergeser ke titik F. Jadi titik F ini adalah titik triple larutan. Berikut keterangan lebih lanjutnya. Semakin banyak zat terlarut dalam suatu larutan, maka akan membuat titik didih semakin besar. Selain itu, banyaknya zat terlarut juga akan membuat titik beku akan semakin kecil. Nah, efek dari kedua hal tersebut akan membuat diagram PT
memiliki cekungan yang lebih lebar lagi. Misalnya, ada larutan NaCl dan larutan glukosa dengan konsentrasi yang sama, yaitu sebesar 1 molal. Lalu, perhatikan diagram PT berikut. Nah, setelah kita memperhatikan diagram PT tersebut, maka warna biru menyatakan diagram PT larut. Kemudian, diagram PT larutan NaCl dan larutan glukosa ditunjukkan dengan warna apa ya? Perlu kita ingat kembali bahwa NaCl adalah zat elektrolit kuat, sedangkan glukosa adalah non-elektrolit. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit itu memiliki jumlah zat terlarut yang lebih banyak daripada jumlah zat terlarut non-elektrolit. Jumlah zat yang terlarut di larutan elektrolit ini dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Karena jumlah zat terlarut larutan NaCl lebih besar dibandingkan jumlah zat terlarut larutan glukosa, maka menyebabkan titik didih larutan NaCl lebih besar dibandingkan titik didih larutan glukosa. Dan menyebabkan juga titik beku larutan NaCl lebih kecil dibandingkan titik beku larutan glukosa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa diagram PT larutan NaCl memiliki cekungan yang lebih besar dibandingkan diagram PT larutan glukosa. Berarti diagram PT larutan NaCl ditunjukkan oleh warna merah, sedangkan untuk diagram PT larutan glukosa ditunjukkan oleh warna kuning. Selanjutnya adalah aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terdapat pencairan salju di jalanan. Menaburkan garam dapur seperti natrium klorida dan kalsium klorida biasa digunakan untuk menurunkan titik beku dari salju, sehingga salju dapat mencair dengan cepat. Yang kedua adalah pembuatan es putar. Pada pembuatan es putar dilakukan penambahan garam pada es batu, bukan pada adonan es putarnya ya. Tujuan penambahan garam pada es batu ini adalah untuk menurunkan titik bekunya, sehingga temperatur di sekitar adonan es putar bisa diturunkan lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Ketika temperatur di sekitar adonan es putar turun lebih rendah daripada 0 derajat Celcius, adonan es putar akan bisa membeku, sehingga penambahan garam pada es batu merupakan konsep sifat koligatif, yaitu proses penurunan titik beku. Selanjutnya, terdapat penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Pada daerah beriklim dingin, hal ini dilakukan karena untuk mencegah cairan di dalam radiator membeku. Penambahan etilen glikol ini akan menyebabkan penurunan titik beku dari cairan di dalam radiator mobil, sehingga cairan tersebut tidak mudah membeku. Lalu, terdapat penurunan tekanan uap di laut mati. Banyaknya garam yang terlarut di laut mati menyebabkan air yang ingin menguap jadi terhalang oleh ion-ion garam. Selain menghalangi ion-ion garam ini, juga akan menarik molekul-molekul air tetap berada dalam larutan dan mencegahnya menguap. Itulah mengapa tingkat penguapan air di laut mati menjadi rendah. Lalu, ada membasmi lintah dengan garam. Terdapat cara yang mudah untuk dilakukan membumi lintah, yaitu dengan menggunakan garam dapur. Lintah memiliki banyak sekali air dalam tubuhnya, serta tubuhnya ditutupi kulit yang merupakan membran berpori. Jadi ketika kita menabur garam di tubuh lintah, garam tersebut akan terlarut di lendir yang berada di kulit yang digunakan lintah untuk berjalan. Akhirnya terjadilah sebuah larutan garam, yang mana konsentrasi larutan garam tersebut di luar tubuh lintah lebih tinggi daripada di dalam tubuh lintah. Karena konsentrasi di luar tubuh lintah lebih tinggi daripada di dalam tubuh lintah, maka terjadilah proses osmosis, yaitu perpindahan cairan dari dalam tubuh lintah akan keluar, menekan dan menembus kulit lintah yang bersifat semi-permeable, sehingga membuat lintah kehilangan banyak air, dehidrasi, dan mati dalam keadaan kering. Dan yang selanjutnya terdapat desalinasi air laut. Ketika air laut dilewatkan pada membran semi-permeable dengan bantuan tekanan, ternyata partikel-partikel garam akan tersaring dan tertahan.
membran ini. Sehingga setelah melewati membran semipermeabel, air yang tersaring akan terbebas dari kandungan garam. Proses penyaringan air laut untuk menghilangkan partikel-partikel garam disebut sebagai proses desalinasi. Proses desalinasi ini memanfaatkan proses osmotik balik atau lebih familiar kita sebut dengan reverse osmosis. Osmosis yang biasanya terjadi dari cairan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ini dibalik menjadi dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah setelah melewati membran semipermeabel dengan bantuan tekanan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.